Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul klasifikasi penyakit kardiovaskular menggunakan algoritma decision-tree K45. Adapun skema penelitian adalah penelitian untuk dosen muda, dan nama saya adalah Iwan Jibaryadi, dan tahun ini dilakukan pada tahun ajaran 2023 dan 2024. Adapun latar belakang dalam penelitian kali ini berdasarkan data yang saya peroleh bahwa kardiovaskular merupakan istilah gangguan jantung dan pembuluh darah berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kesehatan Dunia WHO ya. Nah, tahun 2012 menunjukkan bahwa kardiovaskularisis adalah faktor penyebab kematian nomor 1 di dunia. Pada tahun 2008 terdapat 17,3 juta orang meninggal akibat kardiovaskularisis. Nah, atau sekitar 30% dari penyebab kematian dunia. Hal tersebut cukup besar tentunya ya. Teknik pertama ini telah digunakan dalam beberapa penelitian di bidang akademik. Sehingga pada penelitian kali ini, saya akan menggunakan teknik pertama ini untuk memprediksi mengenai penyakit kardiovaskular. Penggunaan utama ini berguna untuk memberikan pemahaman seseorang terhadap suatu data. Data ini sering digunakan untuk analisis prediksi, klasifikasi data, dan juga regresi. Berdasarkan data Riskerdas tahun 2007, penyakit termasuk kelompok CVD menempati urutan teratas penyebab kematian di Indonesia sebanyak 31,9%. Kualitas dan peningkatan akses pelayanan penyakit CVD sangat bergantung pada ketersediaan dan distribusi dokter spesialis. Saat ini Indonesia memiliki sekitar 500 dokter spesialis. Nah, kalau kita lihat juga penyebab kematian di Indonesia hampir sepertiga, sehingga dokter spesialis ini tidak kurang ya, kurang dapat menangani mengenai penyakit CVD. Kalau kita lihat dari segi kuantitasnya ya, oleh karena itu ya kita perlu meningkatkan bagaimana kita agar dapat mengurangi risiko penyakit kematian akibat penyakit kardiovaskular. Adapun tahapan penelitian yang saya lakukan, yaitu pertama kali saya melakukan business understanding. Kira-kira ada masalah apa di dalam suatu organisasi tersebut. Ketika saya sudah memahami mengenai permasalahannya, saya juga harus memahami mengenai data yang saya miliki. Nah, setelah itu kita akan mempersiapkan datanya. Nah, kita akan data preparation. Nah, kita akan membersihkan datanya agar sesuai, agar dapat kita gunakan untuk penelitian yang akan lakukan. Nah, selanjutnya kita lakukan pemodelan dengan beberapa algoritma. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan algoritma decision-tree. Nah, kemudian saya akan bandingkan algoritma tersebut dengan algoritma lainnya untuk melihat mana yang lebih akurat dalam memprediksi mengenai penyakit kardiovaskular.
Selanjutnya adalah kita akan mengevaluasi mengenai kenapa gitu kan ya bisa lebih tinggi. Nah, dan kita akan melakukan uh, deployment ya, misalnya pengembangan terhadap data yang hasil yang telah kita miliki. Adapun algoritma yang akan kita gunakan pada penelitian kali ini adalah Sentry. Nah, decision tree adalah salah satu teknik klasifikasi yang memiliki tujuan untuk membuat suatu acuan yang memperkirakan nilai faktor tujuan dengan rule putusan yang dihasilkan dari beberapa data. Konsep data dalam decision tree adalah mengubah data sebagai decision tree dan juga rule. Adapun kita akan menggunakan confusion matrix untuk mengukur uh, tingkat akurasi ya, dengan menggunakan algoritma decision tree. Ini merupakan tahapan decision tree yang pertama. Pertama, yaitu kita membersihkan datasetnya, kita akan membagi data train dan juga data testing. Berapa data testing yang kita gunakan, berapa data training. Pada penelitian kali ini, saya akan mencoba 3 komposisi yang berbeda, yaitu 30:70, 20:80, dan juga 10:90. Nah, untuk melakukan pengujian ya, untuk mengukur tingkat akurasi. Nah, kita akan menghitung rootnya dulu, menghitung root dari decision tree. Nah, kita akan mengulangi angka tersebut ya, angka 1 dan 2. Ini metode penelitian yang dilakukan. Pertama adalah kita mengobservasi dulu. Nah, mengobservasi kira-kira ada permasalahan apa di suatu organisasi. Nah, ketika kita sudah tahu ya, kita akan tentukan topik gitu kan. Nah, ada masalah apa nih gitu kan ya. Nah, kita akan lihat ya. Oh, kita lihat gitu kan ya. Kardiovaskular ini merupakan salah satu penyakit yang paling berbahaya di dunia. Nah, oleh karena itu saya akan coba mengambil data mengenai penyakit kardiovaskular. Nah, dan saya akan melakukan beberapa literatur review mengenai klasifikasi uh, penyakit yang ada gitu. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan processing data. Nah, jadi dari data set yang kita miliki, kira-kira apa yang perlu kita perbaiki gitu kan, agar nanti bisa kita lakukan teknik klasifikasi ya terhadap data tersebut. Selanjutnya adalah pengembangan model klasifikasi, pengujian kinerja model klasifikasi, dan juga penulisan laporan penelitian ketika pengujian telah selesai dilakukan. Berdasarkan data yang saya dapatkan, ada kurang lebih 12 atribut ya, 12 atribut yang akan digunakan pada penelitian kali ini. Dengan satu merupakan atribut target dan 11 adalah atribut prediktor ya. Ini kita bedakan ya, mana yang tadi dia terkena penyakit kardiovaskular dan juga mana yang tidak ya. Jadi kita bedakan 0 dan 1. Jadi dotanya ada 45.000 untuk yang laki-laki, 24.000 untuk yang perempuan. Nah, ini juga kolesterol kita bedakan menjadi kategori ya. Nah, ini juga ada glukosa, kita bedakan menjadi kategori, merokok 2 kategori, ya atau tidak ya, asma beralkohol, kategori ya atau tidak, dan juga fisik ya atau tidak. Jadi kita pakai bilangan biner ya.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, nah kalau kita lihat bahwa decision tree lebih unggul dari tingkat akurasi, precision, recall, dan event score dibandingkan dengan FBS. Nah, ini dimungkinkan karena tipe data eh, yang digunakan itu eh, cocok ya untuk eh, diklasifikasi dengan menggunakan history sehingga nilai akurasinya itu lebih tinggi dibandingkan dengan NFPS. Ini kita lihat ya tadi ya, SNT lebih lebih tinggi ya daripada NFPS ya. Uh, untuk ketika kombinasi data training dan juga data testing ya, ini perbedaan hasil tersebut dapat terjadi karena karakteristik dari dataset dan parameter-parameter yang berbeda dari masing-masing algoritma. Nah, jadi kita lihat bahwa SNT lebih baik untuk mengukur tingkat akurasi uh, penyakit kardiovaskular. Adapun keterkaitan penelitian yang dilakukan dengan pembelajaran ya adalah ada salah satu mata kuliah di dalam sistem informasi yaitu mengenai data warehouse dan big data. Tentunya data warehouse dan big data ini memiliki keterkaitan dengan data mining. Sedangkan penelitian yang saya lakukan merupakan salah satu teknik di dalam data mining. Dan yang kita ketahui bahwa data mining merupakan bagian dari big data. Jadi saling keterkaitan antara penelitian yang saya lakukan uh, dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.